Jadi tadi kita ngobrolin tentang gimana caranya ngebuat apa sih niche ya? Bukan. Enggak, tadi kita sempat ngomongin niche karena awalnya kita ngebuat BMD itu tuh susah mikir niche-nya, terlalu luas karena waktu itu tuh kita bingung kayak ini mau diarahin kemana, make money online atau apa. Lu cuma cari follower doang kan. Akhirnya tuh kita salah jadinya nyari follower doang kalau menurut aku. Makanya waktu itu kita jadinya di TokTok itu followernya gede tapi nggak ada penjualan akhirnya, padahal kita bisnis harus make profit dengan jualan produk kita. Gitu kan? Iya. Itu cuman kayak kepikiran yang itu loh, yang Aduh, kopinya enak. produk digital intinya. Kalau aku kan soal di Indonesia itu jarang. Tahu produk digital, emang masih jarang nih hitungannya. Tapi itu coba kita riset nanti. Apakah iya produk digital jarang? Bukan produk digital jarang, yang mengulas caranya. Oh, yang mengulas caranya ya. jarang. Oh, itu betul, kayaknya nggak ada. Nggak ada yang ngajarin ada caranya, dan orang tuh berpikiran kalau produk digital itu tuh di Indonesia tuh masih banyak yang terbingung-bingung sama produk digital. Yang approach ke kita aja tuh rata-rata kan cuma dua tuh, skincare, fashion. Skincare, fashion, makanan sambel ya. Soalnya kemarin aku bisa riset jumlah pengusaha di Indonesia. Jadi kalau dari riset itu jumlah pengusaha Indonesia tuh paling besar di mikro. Mikro adalah pengusaha yang omsetnya itu di bawah, per tahunnya itu di bawah 1M. Omsetnya. Jadi pengusaha mikro lah. Jadi bukan kecil lagi loh, mikro. Jadi kayak cuman 300 sampai 500 juta lah per tahunnya. Totalnya. Nah, itu paling banyak di Indonesia dan perbandingan itu sangat jauh. Itu kalau ngomongin grafik tuh ya, itu tuh kayak yang mikro itu sekitar 70%-an, sisanya baru terbagi-bagi kecil, menengah, besar. Jadi sebenarnya tuh kita sering ngomong UMKM kayak gitu kan. UMKM itu kan mikro, kecil, menengah ya. Nah, lebih banyak tuh sebenarnya di mikronya. Terus nomor satunya jumlah industri bisnis gitu, itu adalah kuliner. Jadi paling banyak pengusaha mikro itu memulai bisnis kuliner, punya bisnis kuliner. Berarti orang Indonesia jago masak. Ya, jago masak. Skill terandal. Skill andalan gue. Soalnya tuh orang tuh sering mikirnya tuh kayak gini kan. Kayak mungkin orang mikir kayak kalau makanan kan siapa semua orang pasti beli. Ya, gitu. Terus habis itu yang kedua industrinya ini apa? Anak-anak. Maksudnya? Baju anak-anak. Oh, kamu nih loh. Aku pikir industri anak-anak, jual beli anak, organ gitu. Human trafficking. Bukan, anak-anak. Jadi kayak barang-barang anak. Iya. Barang-barang anak maksudnya jadi baju. Mainan juga ya kayaknya ya, mainan anak. Mainan anak tuh omsetnya tinggi ya? Omsetnya tinggi, mainan anak. Enggak, baju anak yang paling tinggi gitu. Iya, aku pernah dapat bocoran ya dari teman kerja di Shopee ya. Terus dia bilang kalau sebenarnya di Shopee itu paling tinggi baju anak loh. Tapi karena aku kerja di sana jadi aku nggak bisa nih jualin. Baju anak tuh tinggi ya. Benar, ya. Soalnya kan kita gemes ya. Kayak anabul aja kita kasih baju ya. Soalnya orang Indonesia tuh beranak. Oh iya. Hobinya. Jadi pastinya butuh baju anaknya. Tuh. Sampai anabul beda anabul. Iya gitu kan. Nah habis itu fashion sama skincare. Nah itulah yang terlihat dan itu tuh dari riset. Astaga, aku dari tadi nggak pakai. Oh ya? Iya. Nggak pakai apa? Mic aku taruh di sini dari tadi. Tetap kedengeran. Iya nggak apa-apa. Di sini mic ya. Kayaknya suara nggak kedengeran sama sekali. Cuma nggak apa-apa. Masuk itu tuh kenceng tahu micnya. Enggak, kalau di sini. Soalnya kan dia juga ada peredam. Enggak, cerita aja tuh pasti bagus kok hasilnya. Kalau nggak kamu tak gedein, tak editin, tak gedein. Terus habis itu dari situ kan kelihatan. Makanya yang approach kita itu rata-rata produknya fisik. Dan banyak yang belum kenal produk digital. Dan kalau orang pun tahu produk digital, itu biasanya orang tuh mikirnya gini loh kayak, oh ibu, oh e-commerce. Dan produk gitu. digital tuh orang taunya jualan pulsa. Iya jualan pulsa. Banyak loh yang approach kita endorsement tuh dari pulsa, jual pulsa ya. Jadi dulu kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang enggak. Cuman dulu tuh banyak pulsa ya, orang mungkin taunya produk digital tuh pulsa gitu. Terus sekarang kan e-course gitu kan. Jadi kurang variatif gitu loh. Mungkin ada yang kayak jual foto atau jual video kayak gitu. Tapi
jarang rupiah, foto-foto rupiah, video rupiahnya jarang. Kalau om nyari di Pinterest atau nyari di Canva gitu. Apa namanya istilah kreator-kreator yang ngebuat art illustration tentang rupiah itu jarang banget. Coba ngomongin dolar, wah dari berbagai macam. Iya, kalau kita buka aplikasi Canva atau apa Etsy ya, satunya yang pengen gambar-gambar ya. Oh, Pinterest juga, aku kalau cari bahan untuk editing tuh susah karena itu tuh pasti nggak ada gambar rupiah. Jadi kalau nyari money gitu yang keluar tuh dolar, kalau nggak pound sterling. Iya. Tuh. Jadi kayak mungkin juga karena orang Indonesia itu banyakan memang secara riset jarang yang freelance, usaha gitu. Banyakan mereka tuh kerja pegawai, administrasi tuh kayak oke banget banyak gitu ya. Iya, produk digital ya, produk digital. Ada digital, jadi jarang yang kayak berpikir kayak, oh aku bisa nih jualin foto, jualin video, jualin tau nggak sih template-template kayak buat productivity gitu loh. Sedangkan tuh kemarin aku ada follow akun luar gitu, aku tuh kepikiran gara-gara dia, oh gila ya dia tuh sangat spesifik. Ngajarin gimana cara kamu ngebuat produk digital yang actually sell, yang actually dibutuhin orang. Ya gimana gitu. itu? Ya yang dibutuhin orang tuh pastinya berangkat dari apa yang kita good at it dong. Iya. Iya kan? Karena kita kan punya skill di sini. Kayak, oh aku jago main gitar misalnya. Terus kita jadinya misalnya jual dalam bentuk produk digital tuh ini ya, kita mengajar misalnya kayak lesson 1, lesson 2 untuk main gitar gitu. Iya, produk digital kan? Produk digital, tapi itu kan kayak umum lah, kayak orang tahu lah. Cuman yang di sini tuh diajarin tuh lebih spesifik, kayak aku tiba-tiba kebuka aja gitu pikirannya. Oh iya bener juga ya, kita bisa ngejual itu. Soalnya dia tuh menurut aku very very smart gitu loh, kayak oh iya ya gitu kan, dia ahli ya di bidang itu ya. Jadi dia bener-bener bisa jawab gitu. Dia pokoknya bilang itu tuh kayak hal-hal skill-skill yang kamu remehin selama ini, yang kamu pikir nggak akan kamu bisa buat make money di situ gitu. Oh iya. Contoh kayak kemarin tuh ada yang bilang saya itu jagonya bersih-bersih rumah, organize. Tanya dia. Ya jago banget ngebuat itu. Pokoknya apa masa jadi ART kan nggak mungkin. Istilah gitu kan. Maksudnya bingung dia maksudnya mau jual produk digitalnya apa ya kalau skillnya adalah jago bersih-bersih rumah. Padahal itu udah ada loh sebelumnya, pionirnya. Siapa tuh? Orang Jepang itu loh yang ada di Netflix. Marie Kondo. Kan sebenarnya dia bisa arahnya kan bisa ke sana. Itu Marie Kondo kayak banget, cuman dari apa? Ngajarin organize aku aja nonton. Iya, jadi rumah jadi rapi. Sampai kontrak Netflix loh. Nah, tuh si Marie Kondo. Itu kan produk digital ya? Produk digital. Dia ngajarin kan? Iya. Itu dia buat video, dia ngajarin caranya gini. One day kamu mau buat produk fisiknya juga bisa. Karena kan kamu jago bersih-bersih rumah, itu kan kamu jago berberes, kamu jago ngerti nih ilmu-ilmu gimana sih caranya ngebersihin panci gosong, atau gimana caranya ngebuat rumah itu jadi nggak cepat lumutan nih. Kalau ada lumut gimana, kayak gitu. Terus bersihin rumah tuh life hack. Iya. Life hack ya? Life hack untuk rumah tangga gitu. Tuh misalnya kamu bisa ngejual panduan ini template untuk jadwal. Nah jadwalnya bersihin rumah tuh gimana? Kamu sibuk banyak banget loh sebenarnya, dan itu semua digital produknya. Itu cuma dari bersih rumah. Jadi balik ke orang Indonesia yang katanya kuliner tuh paling tinggi bisnisnya, itu paling enak berarti daripada jual makanannya, mendingan jual resepnya, karena resepnya bisa dijual secara digital. Betul. Bisa dijadiin produk digital kan? Betul. How to cook gitu loh. Untuk video. Dan nggak cuma sekedar resep, kadang kan gini, nggak semua orang itu nonton video masak-masak itu bisa masak. Katakanlah mereka nonton video masaknya, ngikutin sekalipun nih semuanya. Oke, bawang putih 5, cabai diiris-iris gini. Tapi ketika proses masak, ya sepanjang ini aku memasak ya, itu tuh nggak gampang. Gitu loh, pasti ada aja kacau. Jadi kamu mungkin bisa ngejual kayak kalau jago masak nih kan, bisa ngejual gimana sih caranya supaya masak rendang itu tuh nggak gosong, berapa menit, terus kayak api kecil atau api besar gitu ya, kayak gitu. Jadi bener-bener panduan cara memasak yang benar-benar orang yang mau belajar memasak, bukan resep doang. Bukan resep doang. Ya, selama ini yang aku tahu tuh banyaknya kalau chef-chef tuh kan dia ngajarin resep. Tapi untuk yang benar panduan memasak dari nol tuh kayaknya belum pernah lihat sih. Mungkin ada tapi aku nggak pernah lihat. Iya kan, jarang lah. Mungkin ada tapi jarang karena terlalu banyak ketutupan sama resep. Apa sebenarnya?
resep. Karena secara visual menarik ya, kan orang kalau bikin makanan terus sama dia dalam bentuk video gitu kan, terus ditunjukin gitu, menarik banget nih makanannya enak nih, jadi orang tuh mau nonton gitu. Daripada how to cook gitu atau learning cooking for beginners gitu kan, itu nggak ada gambar makanannya. Kan kalau misalnya kayak ini resepnya, terus makanannya udah jadi, di syuting dulu makanan jadinya, baru mulai lagi dari awal, waktu dia masak awalnya gini caranya gitu kan, lebih menarik gitu loh. Iya, terus kalau kamu punya resep-resep otentik, ya kan, ya jual aja sebagai produk digital. Resep-resep otentiknya kayak gitu. Jadi kan itu jadi punya kamu, signature-nya kamu gitu. Banyak banget sih sebenarnya produk-produk digital yang bisa dibuat ya. Iya benar kayak gitu. Jadi cuma nggak kepikiran cuma sekedar e-commerce aja, template lah, foto lah, video lah, kayak gitu. Terus kamu bisa buat yang jago buat main game, mungkin bisa belajar gimana caranya bikin game sederhana aja dulu gitu. Iya, tapi Indonesia sudah ada loh yang bikin game. Oh iya, bagus loh. Maksudnya udah ada, cuman nggak terlalu boom gitu loh. Ya itu maksudnya. Nggak terlalu tersorot gitu loh. Padahal kan orang-orang India sekarang tuh banyak yang kaya dari digital kan. Ya ada aja gitu, jual apa komputer lah, jual apa di dalam untuk software tuh sampai kaya banget loh. Karena orang kita itu, ya orang Indonesia itu tuh seringnya tidak bisa menjual. Tapi bisanya mengapa? Membeli. Bisanya membeli dan bekerja. Ya, ikut orang di kantoran tapi tidak bisa create something ya. Jadi Indonesia itu simpel lagi kan. Pokoknya mereka itu belajar, kerja, spend money. Dah. Dan mereka itu tidak tahu bagaimana mengukur nilai skill mereka dan dijual terus berapa. Jadi kebanyakan banyak orang itu menjual kejeniusan mereka atau menjual skill mereka itu underrated. Bahasa underrated. Sudah di bawah harga gitu loh. Karena aku punya temen nih, jago banget nih, jago untuk bikin kuku, bikin eyelash gitu-gitu kan. Tapi menurut aku dia skillnya oke. Bahkan di pekerjaan pun dia master gitu loh istilahnya kan, dibutuhkan sampai bosnya tuh mohon dia kesini gitu kan. Tapi menurut aku skill sebagus itu kalau di luar negeri dah, kalau dia tahu cara jualan, cara branding, nggak tahu cara riset tuh juga tuh. Jadi skillnya punya, tapi dia nggak tahu nilai dia berapa, harga dia berapa, dia juga nggak kepikiran buat riset. Yang penting mindsetnya adalah kalau mahal-mahal nanti orang nggak mau. Kalau murah pasti orang mau. Bukan kayak gitu caranya. Kayak ngomongin niche tadi ya. Ngomongin target market, ya kan? Target audiens. Nah, banyak orang tuh nggak paham soal itu. Banyak orang tuh gini, bisnis tuh mulai aja dulu. Itu kan soal obrolan yang cukup terkenal ya. Padahal bisnis tuh menurutku nggak bisa mulai aja dulu. Mulai dari mana? Nah, itu loh maksudku. Karena jadi orang mikir gini, kamu punya skill ini, mulai aja dulu. Bener, maksudnya mulai aja dulu. Tapi itu kamu juga tetap harus belajar. Iya sih, betul. Jadi tetap harus belajar teori. Harus. Soalnya teori sebenarnya penting juga, gitu loh. Teori itu penting. Setelah aku jalan lama 10 tahun, kita bisnis 10 tahun ya. Itu tuh 11 tahun ini. 11 tahun. Itu harus action, belajar. Oh, jangan lupa taruh di tengah-tengahnya. Apa? Sembahyang. Itu juga. Jangan pernah tinggalkan doa ya kan. Terus kayak belajar, action, analisa. Bener-bener analisa. Tete. Itu adalah satu rumus yang sangat saya ingat. Apa tete? Karena tes evaluate. Ya kan? Betul. Dites. Tapi kan untuk kita bisa ngetes, itu kan kita harus belajar. Apa indikator tesnya? Indikator tesnya apa? Aku tak tes dulu lah. Aku tes dulu, evaluate apa yang dites indikatornya, itu kan kita juga harus belajar. Iya, kayak mulai aja dulu bisnisnya, ya kan? Nah, nggak evaluasi. Iya. Terus kemarin ya di TikTok ya, di TikTok di BMD gitu. Teman-teman kita kan punya akun TikTok nih. BMD.bisnis masa depan namanya. Kalau mau di-follow. Nah, ada yang komen, karena aku ngajarin tentang marketing apa gitu kan, apa branding deh lupa. Terus dia komen, dia bilang, bisnis tuh mulai aja dulu. Ya kamu balas deh kayaknya, Dra. Aku balas ya? Aku balas, dia bilang, iya tapi harus belajar. Dia ngotot, kalau kata Bob Sadino tuh mulai aja dulu. Lah, padahal kamu ngejelasin itu di situ gitu loh. Kayak, gimana? Kamu ngejelasin gitu loh.
Iya. Kamu jadi nggak, iya bener, mulai aja dulu tuh bener. Kamu tuh nggak kebanyakan teori, nggak mulai-mulai juga yang nggak jadi bisnis. Kebanyakan mikir nggak action juga nggak bakal jadi, itu bener. Iya. Tapi nggak bisa, kamu tuh mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Nggak bisa menurut aku. Tetap mulai aja dulu. Abis itu kamu tetap harus belajar dong teori. Iya benar. Terus kamu tes. Iya. Habis itu kamu evaluasi. Apa nih next yang harus dilakukan? Itu belajar lagi berarti. Iya. Itu untuk bisa next testnya itu kita harus belajar lagi. Benar. Kamu balas itu dia ngotot. Dia belajar dulu. Itu aku penasaran nih, dia apa ya gitu. Bisnisnya? Biasanya pengangguran nih. Atau biasanya bisnisnya stuck. Atau tapi nggak mau belajar. Atau mungkin bahkan bukan bisnis. Jualan. Biasanya jualan. Iya. Tapi kalau orang jualan sekedar jual, bukan mengecilkan maksudnya orang jualan jualan doang. Enggak, tapi kalau misalnya dia cuma jualan, dia bukan bisnis atau dia tidak membangun branding, memang bisa ngomong mulai aja dulu menurut aku. Ya karena bisa jual putus lah, jual makanan aja kayak kamu jual iya, mulai aja dulu. Masak aja, buka stand di pinggir jalan, jual. Atau masak aja, bikin akun. Nah, bikin akun pun itu juga harus tes evaluate, nggak bisa. Iya. Makananku enak, aku akan bikin account di TikTok untuk jualan makananku langsung. Menurutku nggak bisa. Karena gini, mulai aja Sampai dulu benar. nonton. Mulai aja dulu tuh benar. Iya benar, mulai aja dulu benar, nggak salah. Tapi kalau kamu nggak belajar pertanyaannya itu, setelah kamu mulai itu bertahan nggak bisnismu? Setelah kamu mulai, oh aku nggak produknya. Iya, yang ada yang beli nggak? Nah, bikin account untuk marketingin jualan kamu, itu tuh ada yang beli nggak? Iya benar. Misalnya follower udah gede kayak BMD itu, follower udah gede. Kita kan punya produk digital juga. Akhirnya kita bingung loh, iya. Followernya gede, tapi kok nggak ada yang beli produk ya? Iya benar. Itu tuh ada lagi, iya. Bukan cuma sekedar gain follower, tapi ada yang namanya sales funnel. Nah, ada namanya leads magnet. Leads magnet, gimana caranya ini sales funnel? Leads magnet itu di dalam sales funnel ya, bener ya? Iya sih sebenarnya. Iya kan? Dalam sales funnel ada yang namanya leads magnet. Nah, supaya orang tuh pada akhirnya tuh akan jadi hot market. Hot apa? Hot prospect. Hot prospect tuh kan, istilah-istilah pakai bahasa Inggris aku lupa. Hot prospect, terus orang baru mau beli. Jadi follower banyak itu tidak menjamin ada garis lurus, berbanding lurus. Tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus dengan produk kamu tuh pasti penjualannya tinggi. Ternyata enggak gitu loh. Benar. Kita belajar dari TikTok kita ya. Iya benar. BMD ya. Itu kayak itu nggak berbanding lurus, enggak. Aku tuh cuman mikirnya gini. Kalau dari zaman aku mulai bisnis ya, ada 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, kalau misalnya ada satu panduan ya, bagaimana cara memulai bisnis mikro. Karena kan gini, kelihatan dari Indonesia aja lah, jarang banget yang bisa langsung lompat ke bisnis kecil itu jarang. Iya. Segitu kecilnya lah modal kita itu. Mikro kan? Kita paling banyak mikro. Berarti kan kita untuk memulai bisnis mikro itu kan kecil banget modalnya kan. Jadi aku mikir tuh kenapa fokus ke pengusaha mikro, karena aku sebagai pengusaha mikro tuh ngerasa kayak kalau dulu aku punya panduan atau kayak buku panduan plus komunitas plus mentor yang bisa ngajarin aku tuh apa sih yang harus aku siapin, apa yang harus aku pelajarin dulu, step-stepnya gimana, evaluasinya bagaimana. Habis itu punya komunitas yang solid, jadi nggak ngerasa sendiri juga kan ya, sampai berjuang gitu. Itu mungkin itu akan lebih cepet jalannya. Pastilah kita kalau belajar punya mentor kan, pasti bisa lebih cepet ya jalannya. Tapi kan masalahnya yang aku tangkap sekarang itu di Indonesia tuh aku belum nemuin satu course yang khusus nih untuk pengusaha mikro mulai. Ya BMD dong. Oh iya, ya betul. Itu kita kayak harus buat itu. Kan ini kita ngomongin produk apa nih harus sebaiknya kita buat, benar nggak itu dibutuhin gitu. Iya benar. Karena kan kebanyakan gini. Sekarang pada kita branding ya, branding gitu. Mereka branding. Gimana cara ngebangun branding supaya kamu bisa mendapatkan income, supaya produk kamu tuh bisa dikenal. Kalau dikenal, orang jadi kemungkinan besar nyari kan. Betul. Nah, terus aku mikirnya kan kalau yang sekarang aku temuin kan kita masih sempit ya, tapi kalau misalnya yang aku tahu itu kebanyakan di Indonesia tuh e-course-nya adalah gimana cara kamu jadi konten kreator dan mendapatkan banyak ya kan. Gimana money online, gimana bukan bisnis, bukan bisa get money online. Nah, benar. Terus gimana caranya kamu itu gain follower untuk mendapatkan uang kayak gitu. Terus atau enggak bantu UMKM, ada tuh naik level juga ada. Naik level? Ya ada tuh bantu UMKM dari kalau nggak salah. Kan sosial media marketing ya. Nah
Tapi kan untuk orang yang kayak datang ke kita itu kan kebanyakan yang masih bukan pipi nyebutnya ya. Orang yang awam. Orang awam. Terus orang awam masih benar-benar bingung gimana. Terus jadinya mungkin kalau langsung diajarin sosial media marketing itu pun mungkin adalah satu ada satu tema yang cukup berat juga buat orang yang benar awam. Iya kan? Sosial media marketing maksudnya apa? Iya. Tiba-tiba belajar sosial media marketing bingung ya mungkin ya. Karena aku belajar pengalaman teman-teman kita sendiri aja ya, maksudnya awam banget ya. Awam banget. Padahal mereka tuh orangnya nggak modern gitu, terus. Iya, tapi tidak belajar di dalam bidang itu, jadi ya jadinya awam. Gitu. Iya mungkin mesti ngajarin bener-bener nol gitu. Iya, what to do. Iya, mungkin Wanda bikin lah kelas. Iya, kita kayaknya harus bikin kelas itu karena aku mikir sekarang nih kita nih kan kita belajar karena nggak ada panduannya itu, jadi belajarnya tuh lompat-lompat gitu loh. Digital marketing sendiri. Iya. Kan digital marketing itu kan salah satu aspek aja. Betul. Terus habis itu content creator sendiri. Terus leads magnet digital sales funneling ya. Itu sendiri. Terus bikin produk digital sendiri. Ini lepas-lepas. Lepas-lepas. Orang yang udah paham ya dia tahu harus beli yang mana. Oh, aku butuh marketing, butuh sales funnel, butuh jadi content creator, butuh ini untuk nyambungin satu sama lain tuh loh. Tapi kalau yang orang nggak ngerti kan, loh tiba-tiba udah belajar marketing, ya buat apa kan belum belajar bicara bikin produk digital misalnya kayak gitu. Betul. Udah beli produk digital, udah bikin marketing, tapi dia nggak tahu harus ternyata dia butuh sales, belajar tentang sales. Nah, tapi kan kita baru bisa bilang kita paham kayak oh kamu butuh ini itu kan karena pengalaman. Iya. Kita udah 11 tahun loh di dunia bisnis. Ya orang yang benar-benar awam ya bingung dia harus beli yang mana. Iya. Panduannya yang mana duluan kan yang harus. Berarti kita gitu. Landing page kita tuh harus kita urutin. Benar. Landing page dalam artian misalnya kita ada produk nih. Yang pertama kali harus untuk kamu yang benar-benar nggak ngerti apa sih yang harus dibeli pertama kali itu yang ini. Oh berarti kayak step kedua kita bisa buat kayak level-level kayak game gitu loh. Nah, level-level benar. Jadi yang kedua nah ini yang kamu butuhin. Kalau kamu udah paham yang pertama, pasti sekarang kamu bingung kan gimana cara promo misalnya gitu. Ya kamu beli marketing. Benar. Setelah kamu udah beli marketing, banyak tuh orang tertarik sama iklan kamu, sama konten kamu, tapi nggak ke sales. Jadi idenya menarik. Nah aku jadi ada bayangin nih, gimana kalau tempat landing page-nya gini kayak game, ya kan? Kan orang masuk tuh nggak tahu nih dari mana levelnya. Levelnya beda-beda nih. Ada yang mungkin dari level 3, 4, ada yang mungkin 0. Ya kan? Kita buat gambaran di atasnya ilustrasinya. Kamu ada di mana? Iya bisa juga Iya kan? Misalnya di level 0 kasih tadi di bawahnya tulisan berarti kamu ambil e-course yang ini. Iya. Iya kan? Iya. Terus misal kamu di level 3 berarti kamu ambil e-course yang ini. Betul. Kayak gitu. Iya. Menurut kalau kamu udah sampai di titik ini, kamu udah paham tentang ini, kamu ambil kelas yang ini. Iya. Nanti kalau kamu udah jadi itu nanti kita bikin beberapa level sesuai dengan kebutuhannya. Ya ini intinya harus kita breakdown. Iya, ini harus kita breakdown dulu. Kayak gitu sampai karena menurut aku sih yang product market fit ya kan ngomongin niche tadi ya. Niche yang paling sesuai itu aku suka tuh kata-kata Denny Santoso juga tuh. Niche yang paling sesuai itu adalah niche yang datang dari solusi yang kita pecahkan sendiri, dari masalah yang kita pecahkan sendiri. Betul. Ya kan dan didukung juga sama si influencer yang aku bilang jual produk digital itu. Dia bilang kalau kamu mau bikin produk digital, pastikan kamu pastikan produk itu adalah sesuatu yang kamu kuasain, kamu selesaikan. Kalau itu adalah masalah yang kamu selesaikan, di luar sana ada banyak orang yang punya masalah yang sama seperti kamu dan mencari solusinya. Dan kamu udah duluan, jadi jangan anggap remeh solusi yang kamu pikir gini doang. Buat orang lain itu nggak gini doang gitu. Itu mereka cari gitu. Bener. Itu kamu jual. Berarti berangkat dari situ ya? Berangkat dari situ. Itu teman-teman tips nih. Tips ya, tips. Kalau aku sih ngerasa gitu, kalau ada panduan, terus aku kadang-kadang gini, kita datang, kita ngerti ini maksudnya satu konten kreator nih, iya aku juga ngalamin gini, bener-bener. Tapi produk mana ya yang aku butuhin? Iya. Kayak kamu datang ke satu toko dengan banyaknya pilihan kayak zaman sekarang. Zaman dulu mah enak, kipas angin satu merek, TV satu merek. Semua satu merek. Pokoknya kalau misalnya nyari AC ke sana, kalau nyari kulkas ke sono, nyari sofa di situ. Cuman itu doang pilihan nggak banyak ya. Sekarang bingung. Jadi kamu butuh panduan kan? Iya. Aku harus pilih yang mana yang sesuai sama kebutuhan aku nih, kayak gitu. Jadi aku mikir sih paling enak gitu ketika aku masuk ke satu landing page atau masuk ke satu website gitu.
kalau ada panduannya kayak kamu harusnya milih ini, enak gitu lah. Iya. Jadi aku nggak belajarnya tuh nggak kayak selama ini lompat-lompat. Iya benar. Gitu. Iya sih benar. Iya kan? Kalau kamu apa nih? Apanya nih? Kalau kamu pinginnya itu solusi yang pingin kamu yang selama ini udah kamu dapetin atau mungkin masalah yang pingin kamu solve? Ya itu, aku juga kepikiran karena banyak yang datang ke kita tuh awam dan aku kan sering banget ngurusin message dari follower. Pertanyaan-pertanyaan mereka tuh basic-basic banget. Kak ajarin ini dong, Kak ajarin itu dong. Ya karena mungkin mereka udah sempet klik link di bio gitu kan. Dan mereka nggak ngerti yang mana ya yang aku butuhin, nggak ada nih kayaknya. Soalnya kan kita ngajarnya langsung branding, advance kan. Kita memang untuk orang-orang yang udah paham kalau dia butuh branding ya ambil e-course kita ini gitu kan. Tapi banyak orang yang pertanyaannya tuh sebenarnya bukan itu, bukan branding bahkan. Cuman kayak, Kak saya tuh punya bisnis, saya tuh jualan teh di pinggir jalan gitu. Saya punya bisnis, saya jualan teh di pinggir jalan, itu gimana ya? Saya bingung. Nah, dia benar-benar bingung, bahkan dia nggak mention apakah saya butuh sales funnel Kak, apakah saya butuh marketing nggak, bahkan dia nggak nanya itu, tapi dia benar-benar basic kayak, tapi saya tuh gitu-gitu aja, terus saya tuh nggak laku, padahal di seberang sana kompetitor saya itu sama jualannya tapi rame. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang simple banget. Iya. Kok bisa ya? Sana dia rame, padahal jualannya sama. Kenapa ini? Nah, bahkan dia nggak tahu kalau kunci itu branding misalnya. Iya, benar. Ya kan kayak Tongji gak apa-apa ya sebut Tongji. Iya, Tongji juga cuma jualan teh. Awalnya ya, walaupun sekarang dia jual mie Jawa. Tongji juga cuma jual teh, tapi sampai mendoan. Kenapa dia di mall-mall dan selalu ada orang yang kesana? Kenapa orang nggak mikir kayak nggak didatengin kaum mendang-mending gitu loh? Mending minum teh di rumah, mending ini, mending itu. Kaum mendang-mending itu kan emang merusak suasana gitu ya. Nah, itu enggak gitu loh. Kenapa tetap orang kayak kita nongkrongnya men di Tongji. Iya, itu teh mendoannya enak banget. Mendoannya enak ya kan. Dia udah masuk ke mindset, udah jadi top of mind kayak nongkrongnya ngeteh aja yuk di Tongji yuk, bisa makan mie Jawa juga gitu. Iya. Nah, itu kan branding sebenarnya. Iya, si Tongji itu enak nongkrong di sana, tempatnya enak, bersih. Iya, padahal dia juga cuma jualan teh awalnya. Tapi kenapa ada orang yang ini udah jualan teh bertahun-tahun tapi dia nggak bisa jadi kayak Tongji? Iya benar. Sebenarnya dia butuh branding, tapi dia nggak tahu kalau dia butuh branding gitu loh. Iya benar. Nah berarti kan sebelum kita ngajarin branding, kita harus kasih tahu dulu, kamu tuh butuh branding. Kenapa? Iya benar. Kalau bisnis kamu stuck, kenapa kamu lihat kompetitor kamu bisa grow? Kenapa kompetitor orang lebih pilih beli teh di kompetitor kamu? Ya mungkin dia bangun branding. Benar. Dan ngomongin bisnis kan ada yang namanya gini, ketika kamu ngiklan sekalipun itu ada stucknya loh. Kalau kamu nggak bangun branding, Iya. itu kayak ada stucknya di mana penjualan kamu tuh nggak bisa naik lagi. Iya, dalam bisnis itu pada akhirnya kamu harus belajar semuanya. Iya. Benar kan? Iya benar, branding, marketing, sales, dan semua. CRM. Bagaimana mempertahankan? Nah, CRM tuh sangat dibutuhkan ya juga untuk perusahaan-perusahaan yang udah bisnis-bisnis yang udah sangat mature, sampai seluruh Indonesia tuh udah tahu. Indomie, kayak Indofood gitu ya. Itu kan sekarang dia butuhnya CRM. Iya. CRM. Dia butuhnya CRM. Karena udah nggak mau di scale up lagi ya, bisanya keluar negeri. Iya. Tapi Indomie sendiri udah ada di luar negeri. Iya, udah ada. Kopiko udah sampai Korea. Iya. Ya kan, Kopiko juga ya. Kopiko. Nah, sekarang mereka butuhnya CRM. Nah, Customer Relation Management. Nah, sekarang mereka tuh butuhnya CRM. Mungkin untuk mikro ya CRM bisa ambil jalan. Minum dulu, Bu. Ya, untuk bisnis mikro tuh mungkin CRM bisa ambil jalan, tapi nggak utama dulu. Ya karena sekarang baru datengin traffic aja nggak ngerti. Siapa yang mau di CRM? Yang beli aja nggak ada, cuy. Yang beli nggak ada. Gitu. Oke. Jadi obrolan kopi kita, obrolan ngopi pagi kita, brainstorming pagi ini berakhir di sini dulu. Berakhir di sini. Setelah ini aku kayaknya mau utak-atik soal landing page itu, mau aku utak-atik, mau aku buat supaya orang-orang yang nanti ke BMD itu lebih user friendly ya. Lebih user friendly. Gitu sih teman-teman, obrolan pagi kita, sampai ketemu di esok hari. Kali ya. Kalau kita brainstorming. Tapi kan setiap pagi emang gini sih. Ya brainstorming ya. Iya benar, tiap pagi kita ngopi, kita brainstorming dulu sebelum kita kerja. Aku mau olahraga dulu abis ini. Oke Guys, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. I love you, sarangi.